Hai semua, kembali lagi di Summary Daily Bible School kita. Dan kali ini kita akan belajar dan menyimpulkan pelajaran dari The Mind. Kita masuk ke ayat pertama di 2 Petrus 1 ayat 12. Dikatakan, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and be established in the present truth." Jadi, kita perlu diulang akan yang kita sudah tahu, karena banyak orang yang tidak mau ulang. Apalagi yang pengulangan itu adalah teguran yang benar. Nah, kalau kita mau belajar, kita perlu diingatkan akan hal-hal yang kita sudah bisa tahu. Mengapa? Supaya saya bisa di-establish atau berdiri di atas batu dan tidak bisa goyang. Kalau di-establish di present truth, tidak bisa goyang, dan seandainya mati pun, tapi tidak kehilangan akan eternal life. Kita masuk ke dalam sebuah artikel yang berjudul "You now have a shorter attention span than a goldfish." Jadi, kemampuan untuk bisa mempertahankan informasi di otak kamu lebih sedikit daripada ikan. Artinya ikan mas lebih bisa ingat sesuatu daripada manusia. Artinya pikiran manusia di akhir zaman jauh lebih cepat lupa daripada ikan mas. Jadi perhatian orang kalau sudah di titik di mana tidak bisa fokus, namun ikan mas masih bisa fokus di titik itu. Itu sebabnya kita perlu diingatkan terus. Oleh sebab itu, bisa saja kalau belajar Alkitab, ikan mas masih bisa perhatikan, namun manusia sudah tidak bisa perhatikan. Nah, dikenal dari kejelekannya, justru goldfish itu 9 detik dia bisa konsentrasi. Sementara Microsoft Corporation mengatakan bahwa manusia hanya 8 detik. Jadi, kehidupan digital ini yang membuat manusia tidak bisa lama fokus. Sehingga kalau ditanya, tidak menjawab apa yang ditanya. Dan kalau diminta menjelaskan, bukan menjelaskan apa yang diminta. Itu dia. Jadi inilah yang terjadi dan penyebabnya adalah karena dunia digital. Di Roma 11 ayat 34, Rasul Paulus sedang mengutip apa yang ada di Yesaya 40 ayat 13, di mana Rasul Paulus mengatakan, "For who hath known the mind of the Lord?" Sementara di Yesaya 40 ayat 13, "Who hath directed the spirit of the Lord?" Dan yang menjadi jembatannya adalah, "Or who hath been his counselor," atau "or being his counselor hath taught him." Jadi, attention itu ada hubungannya dengan the mind atau the spirit. Di kutipan Mrs. White di letter 244 tahun 1907 dikatakan, "Beribu tahun, setan telah eksperimen mengenai pikiran manusia. Jadi dia lebih kenal akan manusia daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Jadi dia menghubungkan pikiran manusia dengan pikirannya sendiri, lalu dihembuskanlah isi mind daripada setan. Hasilnya orang pikir sedang melakukan kehendak roh Tuhan, namun tidak tahu bahwa dia sedang melakukan kehendak setan. Jadi kita pikir sedang buat the mind of God, padahal itu adalah the mind of Satan." Nah, di Davos sudah membicarakan World Economic Forum, "Ready for brain transparency." Jadi transparan itu kaca yang bisa dilihat belakangnya. Jadi siap isi otak kamu untuk dibaca. Ada artikel yang mengatakan bahwa a world in which your boss spies on your brain waves, that future is near. Jadi mereka bicara bahwa baca gelombang otak kamu dan bisa mengetahui apa yang berada di isi otak kamu. Dan gelombang yang bisa dibaca itu menghasilkan kamu berpikir seperti ini ya. Sehingga orang tidak perlu bekerja keras, namun kamu punya bos bisa mengetahui apakah saya bekerja dengan fokus atau tidak fokus. Dan ini bukanlah suatu hal yang meluncur secara pelan-pelan, namun ini sudah jelas sekali. Nah, di sini di artikel itu ada namanya Farahani, di mana sekarang dia
membuat presentasi di Annual Meeting Davos 2023. Dan di situ diberikan, dia punya ilustrasi bahwa ada seseorang di sini dengan ilustrasi kartun yang sedang bekerja di dia punya desktop, lalu dia punya banyak pikiran. Oleh sebab itu, dia mendengarkan akan lagu. Nah, waktu dia mendengarkan akan lagu, bisa saja dia sedang berpikir mengenai orang lain atau teman sekerjanya. Dan itu tidak boleh dilakukan saat bekerja. Dan itu bisa menimbulkan warning di dia punya komputer yang dikirimkan oleh dia punya bos. Jadi, untuk hal-hal seperti ini, bukanlah suatu hal yang direncanakan atau belum dijalankan, namun ini sudah siap untuk dijalankan. Ini bukan mereka sedang baru mau coba, tapi mereka sudah siap akan ini. Dan melalui hal ini juga bisa saja orang ditangkap walaupun belum melakukan kejahatan, tapi sudah berpikir akan hal-hal yang menentang akan pemerintahan atau suatu institusi. Jadi mereka bisa baca dan menghakimi berdasarkan apa yang dipikirkan. Nah, mereka mau beritahu bagaimana mereka bisa baca atau decode dari gelombang otak. Jadi AI itu bisa tahu apa yang dipikirkan, dan mereka bilang bahwa yang dipikirkan manusia itu adalah data, sehingga mereka mau baca dia punya data. Dan mereka bilang pikiran itu seperti listrik, itu bisa dibaca AI, dan mereka bisa katakan, ini yang kamu pikirkan. Nah, mereka menggunakan dari otak kanan, dia bisa baca apa yang dikirim ke otak untuk dilakukan ke tangan, sehingga dia tahu apa yang tangan akan lakukan sebelum tangan itu melakukan. Dan mereka juga mempelajari dan membuat suatu hal sehingga tidak perlu mouse, karena dengan kita punya otak, kita bisa menggerakkan dia punya kursor. Jadi ini namanya neural interfaces. Jadi ketika mulai kita punya otak, lalu di otaknya sudah dibaca bahwa dia mau menggerakkan dia punya jari. Dan neuron bilang, benar, itu dia. Dan ini bisa dipelajari di ChatGPT. Jadi saya pikirkan saja, lalu itu terjadi di depan layar. Nah, dikatakan banyak kecelakaan karena orang terlalu banyak kerja. Untuk itu, dia punya bos bisa kasih warning kalau pikiran sudah capek, sehingga pekerjaan itu tidak menghasilkan suatu kecelakaan. Dan diberikan ilustrasi-ilustrasi mengenai orang yang bekerja di kereta, di kapal terbang, maupun di konstruksi bangunan, untuk hal-hal ini diterapkan supaya orang yang bekerja itu tidak merasa letih. Itu merupakan suatu hal yang positif bagi kita untuk bisa diingatkan kalau kita punya pikiran sudah terlalu capek. Namun, persoalannya adalah pikiran kita bukan milik kita lagi. Karena sudah bisa dibaca dan dimonitor oleh orang lain. Jadi banyak orang yang tidak suka itu walaupun itu baik, karena itu sudah melewati akan tembok privacy. Namun mereka katakan, if you don't like your job, quit. Itulah pemikirannya. Dan di sini kita mau mengenal akan Yuval Noah Harari, di mana dia menulis Bodies, Brains, and Minds, Your Future is Your Problem, di mana dia dari University of Jerusalem dan dia orang Ibrani. Dia adalah advisor number 1 atau lead advisor dari Klaus Schwab, di mana dia bilang ada hubungan dengan tubuh, pikiran, otak, dan pikiran. Ini semua asalnya dari mana? Kalau kita lihat Alkitab, Kejadian 2 ayat 7. Jadi saya itu siapa? Kamu tidak bisa bilang itu lagi karena kamu sebenarnya lebih rumit dari saya adalah siapa. Nah, di Yuval Noah Harari ini adalah lead advisor kepada Klaus Schwab, di mana proyek berikut yang besar adalah upgrade manusia menjadi God. Ini yang dia katakan, atau Homo Theos, God Man.
di mana saya tidak bilang ini sebagai ilustrasi, saya maksud benar-benar itu. Inilah yang dikatakan oleh Noah Harari, di mana dibilang beribu-ribu tahun manusia sedang gambarkan God seperti sesuatu. God itu ada kemampuan. Apa yang bisa dilakukan God, itu yang dipelajari manusia selama ini. Dan dia katakan, sekarang kita serius sekali mau memiliki semua yang dimiliki God. Kita mau adalah, jadi kalau kita mau sesuaikan dengan bahasa Alkitab, artinya dia mau memiliki all the fullness of the Godhead, di mana ini adalah otaknya daripada setan. Untuk taklukkan maut, untuk dapat immortality, dia bilang kita bisa bangkitkan orang dan tidak mati dan memperoleh immortality. Dia bilang ability to create, dan ini adalah 100% dari setan. Ini yang sedang merencanakan akan C19 ini. Ini yang akan membawa kita ke time of trouble. Ini bukan science fiction, ini bukan fiksi ilmu pengetahuan alam, di mana kita bisa form living soul sesuai kehendak kita. Di buku Kejadian, semua diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sekarang manusia mau menciptakan suatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi produk atau hasil di abad 21 bukan hanya makanan dan pakaian dan mobil. Dia katakan yang kita bisa hasilkan adalah pikiran, tubuh, dan otak. Artinya dia mau menghasilkan semua yang ada di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Bahkan bisa melebihi apa yang God bisa lakukan di Alkitab. Dia katakan, God hanya bisa buat yang organik. Lalu dibilang, manusia mau buat sesuatu yang lebih dari itu. Manusia mau buat ciptaan yang lebih dahsyat dari God. Itu yang dia katakan. Jadi kita bisa lihat bahwa orang pintar itu bahaya kalau tidak rendah hati. Di buku GC 589.2 dikatakan, setan kerja melalui elemen dunia bagi jiwa yang tidak siap. Dia mempelajari rahasia laboratori alam. Jadi kita perlu benar-benar lari ke Tuhan, bukan hanya dalam masalah. Dalam suka pun kita perlu datang kepada Tuhan. Setan itu ada kuasa terhadap yang tidak dilindungi Tuhan, karena orang yang tidak dilindungi Tuhan itu telah menolak hukum Tuhan dan mengatakan tidak perlu lagi akan hukum Tuhan. Jadi dari orang-orang yang tidak dijaga, dia akan memberkati orang-orang yang sudah menolak Tuhan, dan kalau setan sudah tidak butuh lagi, setan akan binasakan orang itu. Jadi kalau kita tolak hukum Tuhan dan masih hidup, dan benar-benar sudah pakukan, artinya kamu sedang digunakan setan untuk membinasakan orang lain sebelum kamu juga dibinasakan. Nah, dikatakan di situ bencana-bencana itu yang setan buat ialah untuk reduce population. Artinya setan bekerja melalui bencana alam, melalui penyakit untuk mengurangi populasi. Dan itu kata lainnya adalah depopulation. Bagaimana cara depopulationnya? Revelation 18 verse 23, Wahyu 18:23 dikatakan, dengan sorceress lah seluruh dunia ditipu. Jadi mereka datang dengan mengatakan, oh kamu akan sembuh, tapi justru semakin datang semakin sakit. Melalui obat yang dikasih, seluruh dunia ditipu. Melalui dokter, sorcerers, seluruh dunia ditipu. Orang yang sodorkan solusi penyakit adalah peracun berdasarkan definisi Alkitab. Lalu bagaimana bisa anjurkan ambil itu kalau bukan itu yang Tuhan perintahkan? Di Lukas 21 ayat 26 dikatakan, man's heart atau pikiran manusia failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. Hati pikiran manusia takut akan apa yang dilihat di bumi sekarang. Typhoon datang lalu dihantam oleh Hillary. Jadi itu yang membuat pikiran orang menjadi takut. Dan orang yang takut itu sedang masuk perangkap setan. Jadi setan cukup memberi ketakutan saja, di mana orang yang terima itu sudah kalah sebenarnya. Jadi kembali ke letter 24/1907, setan sedang connect pikiran dia dengan manusia, lalu dia kirim pikiran takut. Setan yang pengaruhi seluruh dunia supaya takut, lalu dia bisik takut sehingga kita takut dan layu sebelum kita berkembang.
kalau firman Tuhan dikatakan tapi ini, tapi itu sama saja dengan firman setan, karena sama dengan takut. Di Wahyu 13 ayat 16 dikatakan bahwa akan menerima tanda di dahi, dan dahi itu adalah otak dan mind. Kalau mau pengaruhi pikiran dengan dia punya thoughts. Jadi kalau terpengaruh dia punya pikiran akan terima tanda itu. Dan yang penuh takut akan terima tanda binatang. Yang selalu khawatir untuk lakukan firman Tuhan akan terima the mark of the beast. Review and Herald July 13, 1897 dibilang, to receive this mark means to come to the same decision as the beast has done and to advocate the same ideas in direct opposition to the word of God. Jadi terima tanda binatang itu keputusan saya sama dengan keputusannya binatang. Keputusan binatang atau papacy atau binatang sama dengan keputusan saya, itu menerima tanda binatang. Saya mengadvocate, anjurkan apa yang setan atau paus anjurkan. Kalau keputusan saya untuk ambil ini dan itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan, saya akan terima tanda binatang. Contohnya apa? Dicucuk. Jadi kalau anjurkan orang untuk terima cucukan itu, kalau tidak cepat bertobat, akan terima tanda binatang. Kalau ajarkan bahwa hukum Tuhan sudah dipakukan, akan terima the mark of the beast, karena itu yang keluar dari the mind of Satan. Jadi, ada artikel lagi, New Ultra Mutate COVID variant dubbed the real deal may already be in UK, experts warn. Jadi ada C virus baru, di mana ini yang benar-benarnya. Artinya dulu yang ada yang dibilang orang dengan plan lalu dem lalu ik, itu bukanlah yang sesungguhnya. Apakah ini yang mau menakut-nakuti orang? Karena kalau tidak ada the love of God, orang itu akan penuh dengan ketakutan karena telah dihembusi oleh pikiran setan. Dan CDC dan WHO katakan bahwa varian baru dari C19 ini high mutated strain found in US. Sehingga UN Insider reveals Biden will declare climate emergency. Jadi mereka bilang bahwa Biden sudah mau buat climate emergency. Hasilnya bensin, makan daging, dan listrik akan dibatasi. Kalau mereka bilang, jangan pikir ini tidak akan terjadi karena mereka sudah rencanakan. Jadi setan mau buat melalui ini semua untuk kita takut. Jadi kita bisa lihat bahwa benar-benar kita mau masuk time of trouble. Kalau masih tidak ada yang beres, kalau masih ada yang tidak beres, kita sedang simpan dosa dan sedang membinasakan diri kita. Dan dengan kita menerima cucukan atau yang dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui jarum, cara ini untuk pancing tubuh untuk hasilkan antibodies, dan ini nano dan ini bukanlah suatu virus. Jadi saat kita dicucuk itu, ada yang mulai monitor saya saat ada yang masuki ke dalam tubuh saya. Nah, ada yang melakukan fact check bahwa suntikan itu bisa merubah pikiran. Dan kita tahu apa yang mau ditentang oleh fact check itu adalah suatu hal yang justru sebenarnya adalah kebenaran. Jadi setiap kali berpikir, saya perlu pikir untuk kita punya spiritual. Apakah ini pikiran setan atau pikiran Tuhan? Karena setan sedang berusaha untuk merubah kita punya pikiran. Dan di sini ada cerebellum function, di mana ini bertanggung jawab untuk kita punya pergerakan. Kalau cerebellumnya bermasalah, maka bermasalah juga saat duduk, jalan, dan postur. Jadi kalau saya punya attention, language, atau working memory bermasalah, itu karena cerebellumnya bermasalah. Jadi otak adalah yang paling tinggi di tubuh. Dia yang menjaga apa yang masuk dan keluar dari tubuh. Dia jaga apa yang masuk supaya yang masuk itu yang bersih. Dan kalau yang masuk itu yang tidak benar, kalau bicaranya, maka saat bicara pun akan keluar yang tidak benar. Dan kalau kita connect dengan hal spiritual, ada di bilik masuci, ada God. Dan ada cherubim, atau mirip dengan pronounce-nya cerebellum. Cherubim. Dan kalau ini dirusak, God jinnya, yaitu roh spiritualnya,
jin, untuk spiritual kita akan rusak. Jadi kalau kita punya mind sudah menolak akan tubuh Tuhan, cerebellumnya sudah kompromi. Setan sudah belajar bertahun-tahun mengenai otak, sehingga kalau itu hancur, manusia tidak mengetahui God lagi. Dan kita belajar mengenai dopamin. Apa itu dopamin? Itu adalah transmitternya. Jadi dia itu akan menghantarkan dan dopamin ini dengan cara berpikir itu ada hubungannya. Jadi kalau rasanya enak, saya mau tambah. Jadi dopamin itu seperti upah. Jadi rasa enak itu adalah upah. Jadi di saat saya rasa enak, dopamin akan keluar. Jadi saya mau tambah lagi dari apa yang saya sudah terima. Kalau saya rasa sedap, maka dopamin itu sedang dirilis. Ini yang obat yang Tuhan berikan untuk membuat normal di otak saya. Dikatakan, apa yang terjadi jika saya terlalu banyak dopamin atau terlalu sedikit? Kalau kurang dopamin, akibatnya apa? Depression, schizophrenia, atau rasa curiga terus. Kalau terlalu banyak dopamin atau konsentrasi di tempat tertentu, artinya lalu akibatnya saya akan menjadi kompetitif, agresif, having impulse control. Jadi addiction itu selalu kerja rasanya enak. Sekali dapat, mau dapat lagi. Itu caranya hasilkan dopamin lebih daripada normal. Dan dikatakan, cara untuk rilis dopamin adalah lihat smartphone. Nah, untuk saya tidak bisa spend attention lebih dari 8 detik adalah dengan saya pandang saya punya cellular phone. Melalui cell phone, setan itu sedang mempengaruhi saya punya dopamin. Dan aplikasi-aplikasi yang ada di HP saya itu membuat saya tidak bisa lepas dari saya punya HP. Dan itulah yang memberi saya reward, yang rilis dopamin. Kalau dicek lagi, kembali lagi mau cek, kembali lagi mau cek, sehingga saya tidak bisa tidur tanpa barang itu. Dan kalau saya tidak bisa lose sesuatu secara bertanggung jawab, lebih baik saya tinggalkan itu semua. Dopamin akan blok sesuatu. Apa yang diblok, apa saja selain yang dikasih di reward itu. Jadi dopamin itulah akan membuat saya tertarik untuk berulang lagi melakukan hal yang sama. Dan ini adalah cara setan untuk menghancurkan otak anak-anak dan orang dewasa. Lalu addiction itu menghasilkan dopamin increase, sehingga karena yang dimasuki ke otak itu sudah dipelajari 6.000 tahun. Jadi saya tidak akan menolak kalau saya sudah dapat dopamin. Jadi addicted untuk melihat walau saya tidak tahu apa yang saya lihat. Nah, kalau senang dopamin, kalau senang dopamin. Sehingga sekarang setan sedang berperang melawan pikiran saya. Fungsi lockdown itu adalah apa? Salah satunya untuk saya seharian dijajet, supaya saya tidak dengar suara Tuhan. Dan melalui itulah saya jadi rasa takut, sembunyi, lihat cellphone, dan dopamin mengalir terus. Inilah cara setan membinasakan manusia. Jadi, ketika pikiran manusia sudah mengalami brain fog atau seperti berkabut berbayang, dikatakan apa solusi yang manusia katakan? Dengan cara mengimplants. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau ulang-ulang firman Tuhan, setan nggak akan bisa masuk. Orang yang lebih fokus yang tidak gunakan smartphone daripada orang yang gunakan smartphone secara terus-menerus yang bukan dalam firman Tuhan. Jadi yang sudah dibanjiri dengan dopamin tidak bisa reason lagi. Dan itu mengingatkan kita di Malaki 4 ayat 4. Remember ye the law of Moses. Kalau kamu sudah ingat, kamu perlu belajar lagi. 2 Petrus 1 ayat 12. Akan diingatkan sekalipun kamu sudah tahu. Make sure, pastikan di dahi kamu itu adalah hukum Musa. Karena yang terima tanda binatang tidak terima statutes and judgment. Kalau ingat hukum Musa sama dengan hari Sabat. Orang yang ingat hari Sabat karena dia ingat hukum Musa. Jadi ingat hukum Musa sama dengan ingat hari Sabat. Jadi hari Sabat tidak akan lupa akan dia punya statutes and judgment. Nah, ada artikel terbaru lagi di mana di sini dikatakan New AI Jesus can deliver a sermon, but will you understand it? Jadi
di sini ada synthetic God. Jadi mau tentang God, AI, Scripture akan jelaskan. Apakah kamu mau? Kita bisa lihat di sini bahwa AI can make you God. Yang paling penting sekarang adalah kita kasih masuk firman Tuhan. Walaupun tidak semua dari cellular phone itu jelek, tapi kita perlu bijak dalam penggunaannya. Demikianlah kita punya summary Daily Bible School kita kali ini. Sampai bertemu di summary berikutnya.